Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Ketika nyawa di ujung tanduk karena dituduh murtad, Abu Nawas hanya tersenyum. Bisakah kecerdasannya membuktikan bahwa ia tidak sesat, melainkan membawa pencerahan? Bagaimanakah keseruan dari cerita Abu Nawas yang penuh ketegangan ini? Sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat untuk di-subscribe dan di-like dulu ya, supaya channel Islam Universe terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Untuk yang sudah subscribe, semoga para sahabat senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut inilah kisahnya. Mentari senja mulai merona keemasan di ufuk barat Baghdad. Aroma rempah-rempah bercampur harumnya roti yang baru matang menyelimuti lorong-lorong pasar yang ramai. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu topik yang jauh lebih menarik perhatian warga daripada tawar-menawar dagangan. Abu Nawas. Sudah dengar kabar terbaru, Tuan Mahmud, seru seorang pedagang kurma pada tetangganya, seorang penjual kain yang sedang melipat dagangannya. Tuan Mahmud menaikkan sebelah alisnya. Kabar apa lagi tentang si jenaka itu? Pasti ulah anehnya yang lain, bukan? Ia tersenyum geli. Abu Nawas memang dikenal dengan tingkah lakunya yang seringkali di luar dugaan, tetapi jarang sekali merugikan orang. Justru, seringkali ada hikmah di balik kenakalannya. Lebih dari itu, Tuan Mahmud, kali ini serius, sahut pedagang kurma, suaranya sedikit direndahkan. Aku dengar ia akan berdebat dengan Syekh Ibnu Sakaf. Mata Tuan Mahmud membelalak. Apa? Syekh Ibnu Sakaf? Ulama besar yang tak pernah kompromi itu? Abu Nawas melawan beliau. Kabar itu menyebar bak api di padang rumput kering. Dari pasar, ke kedai kopi, hingga ke rumah-rumah warga. Semua orang membicarakan hal ini. Syekh Ibnu Sakaf adalah seorang ulama yang sangat dihormati, dikenal karena pengetahuannya yang luas dan ketegasannya dalam menegakkan syariat. Di sisi lain, Abu Nawas adalah seorang pujangga yang cerdik, pintar bersilat lidah, dan seringkali menggunakan humor serta logika terbalik untuk menyampaikan pandangannya. Di sebuah kedai kopi yang penuh sesak, beberapa pria tampak serius berdiskusi. Ini gila, kata seorang pria bertubuh tambun, menyesap kopinya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengimbangi Syekh Ibnu Sakaf? Pengetahuan agama Syekh itu tak tertandingi. Jangan remehkan Abu Nawas, timpal pria lain yang tampak lebih tua, dengan janggut putihnya. Ingatkah engkau ketika ia berhasil membuat Raja Harun al-Rashid mengakui kesalahannya hanya dengan sebuah teka-teki? Tapi ini berbeda. Pria tambun itu bersikeras. Ini menyangkut akidah. Ku dengar Abu Nawas dituduh mengingkari adanya surga dan neraka, bahkan azab kubur. Seketika, suasana di kedai kopi menjadi hening. Tuduhan itu memang sangat serius. Mengingkari rukun iman bisa berujung pada hukuman berat. Di kediaman Abu Nawas, sebuah rumah sederhana namun rapi, sang pujangga sedang duduk tenang, menyeruput teh hangat. Di hadapannya, seorang tetangga yang panik, Tuan Hasan, sedang mondar-mandir. Abu Nawas, apa yang engkau lakukan? Mengapa engkau menyebarkan pernyataan seperti itu? Tuan Hasan hampir berteriak. Syekh Ibnu Sakaf pasti akan menghukummu. Mengingkari surga dan neraka itu bukan lelucon. Abu Nawas tersenyum tipis. Tenanglah, Tuan Hasan. Mengapa engkau begitu khawatir? Khawatir? Tentu saja aku khawatir. Ini demi keselamatanmu, Abu Nawas. Seluruh Baghdad membicarakanmu. Mereka bilang engkau telah sesat. Tuan Hasan menyeka keringat di dahinya. Biarkan saja mereka berkata apa, jawab Abu Nawas kalem. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya aku maksudkan. Tapi, apa yang akan kau katakan besok di depan Syekh dan semua orang? Bukankah engkau mengakui telah mengatakan hal itu? Desak Tuan Hasan. Abu Nawas meletakkan cangkir tehnya. Matanya menatap jauh ke depan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Aku akan mengatakan kebenaran, Tuan Hasan. Kebenaran yang mungkin belum pernah mereka pikirkan. Tuan Hasan menatapnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ia tahu Abu Nawas selalu menyimpan kejutan. Keesokan harinya, sebelum azan zuhur berkumandang, Masjid Agung Baghdad sudah penuh sesak. Bahkan serambi dan halaman masjid pun dipenuhi orang yang ingin menyaksikan perdebatan langka ini. Suasana tegang menyelimuti seluruh area. Bisik-bisik dan desas-desus tak henti-hentinya terdengar.
Tepat sebelum waktu zuhur, Syekh Ibnu Sakaf memasuki masjid dengan langkah mantap. Jubah putih bersihnya berkibar anggun, dan wajahnya yang dihiasi janggut putih memancarkan aura kebijaksanaan dan ketegasan. Beliau duduk di mimbar yang telah disiapkan. Tak lama kemudian, Abu Nawas muncul. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada yang istimewa. Wajahnya tenang, bahkan ada sedikit senyum tipis di bibirnya, seolah ia datang untuk sebuah pertunjukan, bukan perdebatan yang mengancam nyawanya. Kehadirannya sontak memicu bisikan di antara kerumunan. Syekh Ibnu Sakaf menatap Abu Nawas dengan pandangan tajam. Kebisuan menyelimuti ruangan. "Wahai Abu Nawas," Syekh Ibnu Sakaf memulai. Suaranya terdengar jelas dan berwibawa di seluruh penjuru masjid. "Telah sampai padaku desas-desus, bahkan menjadi pembicaraan hangat di seluruh Baghdad, bahwa engkau telah mengatakan surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, dan azab kubur itu juga tidak ada. Apakah benar demikian adanya?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Udara terasa begitu berat. Abu Nawas mengambil napas perlahan. Lalu dengan suara yang terdengar jelas dan mantap, ia menjawab, "Benar, wahai Syekh. Saya memang mengatakan demikian." Pengakuan Abu Nawas yang lugas menggema di seluruh Masjid Agung. Reaksi yang muncul adalah campuran antara keterkejutan, kemarahan, dan bahkan beberapa gumaman, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Para hadirin saling pandang, tak percaya dengan keberanian atau mungkin kenekatan Abu Nawas. Beberapa ulama lain yang duduk di dekat Syekh Ibnu Sakaf tampak menggelengkan kepala, seolah-olah nasib Abu Nawas sudah di ujung tanduk. Syekh Ibnu Sakaf sendiri, meski tampak tenang di luar, pancaran matanya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Ia menghela napas, seolah memberi Abu Nawas kesempatan terakhir untuk menarik ucapannya. "Abu Nawas," Syekh Ibnu Sakaf memulai lagi, suaranya sedikit meninggi namun tetap terkontrol. "Apakah engkau tidak menyadari betapa seriusnya pernyataanmu itu? Bukankah sudah jelas dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah tentang adanya surga sebagai balasan bagi orang yang beramal saleh, neraka bagi para pendosa, dan azab kubur sebagai permulaan pembalasan atas amal perbuatan manusia? Bagaimana mungkin engkau berani mengingkari kebenaran yang mutlak ini?" Abu Nawas tidak menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Ia bahkan tersenyum tipis, senyum yang seringkali membuat orang bertanya-tanya apa yang sedang ia rencanakan. "Tentu saja saya menyadari, wahai Syekh," jawab Abu Nawas dengan nada hormat namun tegas. "Saya sangat memahami apa yang telah disampaikan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah tentang hal-hal tersebut. Bahkan, saya adalah orang yang sangat meyakini keberadaan surga, neraka, dan azab kubur." Kerumunan mulai riuh kembali. "Lalu, mengapa engkau mengatakan tidak ada?" teriak seseorang dari kerumunan. Syekh Ibnu Sakaf mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Biarkan Abu Nawas menjelaskan maksud perkataannya. Ucapnya, meski ia sendiri masih bingung dengan arah pembicaraan ini. Abu Nawas menatap kerumunan sebentar, kemudian kembali menatap Syekh Ibnu Sakaf. "Wahai Syekh dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ketika saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada, dan azab kubur itu juga tidak ada, yang saya maksudkan adalah dalam pandangan mata kepala kita di dunia ini." Hening sejenak. Beberapa orang mulai mengerutkan dahi, mencoba memahami maksudnya. "Saya ulangi, Syekh," Abu Nawas melanjutkan, suaranya lebih jelas dan perlahan. "Apakah Syekh pernah melihat surga dengan mata telanjang? Apakah Syekh pernah mendengar suara teriakan dari neraka dengan telinga ini? Apakah Syekh pernah merasakan sentuhan azab kubur dengan jasad ini?" Syekh Ibnu Sakaf terdiam. Wajahnya menunjukkan ekspresi berpikir keras. "Tentu saja belum, wahai Abu Nawas. Kita percaya akan hal itu karena ada dalil-dalilnya yang sahih, bukan karena kita melihatnya dengan mata kepala sendiri di dunia ini. Mereka adalah bagian dari alam gaib yang hanya dapat kita imani." "Nah, disitulah letak perkaranya, Syekh," seru Abu Nawas. Kini suaranya lebih bersemangat. "Jika kita sendiri belum pernah melihat, mendengar, atau merasakan secara langsung hal-hal tersebut di alam dunia ini, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersaksi bahwa mereka ada dalam artian yang bisa disentuh, dilihat, atau dirasakan di sini dan saat ini? Jika ada seorang yang datang dan berkata, 'Aku melihat istana megah dari emas di dasar laut,' apakah Syekh akan langsung percaya tanpa bukti nyata yang bisa dilihat atau diverifikasi?" Para hadirin mulai saling berbisik. Beberapa mulai mengangguk-angguk. Argumen Abu Nawas, meskipun terkesan aneh pada awalnya,
kini mulai masuk akal. Jadi, engkau tidak mengingkari keberadaan mereka. Syekh Ibnu Sakaf mencoba memastikan. Melainkan engkau menyoroti bahwa mereka tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia di alam dunia ini. Tepat sekali, wahai Syekh. Abu Nawas berseru, senyumnya semakin lebar. Saya percaya sepenuhnya akan adanya surga, neraka, dan azab kubur. Keyakinan saya terhadap hal-hal gaib ini didasarkan pada iman, pada keyakinan yang teguh kepada firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Iman adalah mempercayai sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak dapat dijangkau oleh akal dan panca indera manusia. Abu Nawas kemudian memandang ke arah jemaah, matanya menyapu wajah-wajah yang kini tampak lebih tercerahkan. Bukankah iman itu sendiri adalah kekuatan terbesar dalam keyakinan kita? Imanlah yang membuat kita tunduk dan patuh, meski kita tidak melihat wujudnya, atau merasakan sentuhannya secara fisik. Jadi, ketika saya mengatakan surga dan neraka tidak ada, itu adalah cara saya untuk menegaskan bahwa keberadaan mereka melampaui kemampuan kita untuk menyaksikannya di dunia ini. Mereka adalah kebenaran yang hanya bisa diyakini dengan iman yang kokoh. Wajah Syekh Ibnu Sakaf menunjukkan campuran keheranan dan kekaguman. Ia menatap Abu Nawas, seolah baru pertama kali melihatnya. Pemahaman yang disampaikan Abu Nawas, meskipun disampaikan dengan cara yang provokatif, ternyata mengandung hikmah yang mendalam tentang hakikat iman. Suasana di Masjid Agung berubah drastis. Kebingungan dan kemarahan yang tadinya menyelimuti jemaah kini perlahan tergantikan oleh rasa takjub dan kekaguman. Bisikan-bisikan kembali terdengar. Namun kali ini bukan lagi bisikan cemooh, melainkan bisikan kekaguman akan kecerdasan Abu Nawas. Beberapa ulama yang tadinya tampak murka kini mengangguk-angguk kecil, seolah menyetujui penjelasan sang pujangga. Syekh Ibnu Sakaf menatap Abu Nawas tanpa berkedip. Ada secerca senyum tipis yang mulai terlukis di bibirnya yang biasanya kaku. Beliau memahami sepenuhnya maksud di balik ucapan Abu Nawas. Ini bukan pengingkaran, melainkan penegasan akan hakikat iman yang sebenarnya. Abu Nawas, Syekh Ibnu Sakaf akhirnya memecah keheningan. Suaranya kini terdengar lebih lembut. Ada nada kaguman yang jelas di dalamnya. Engkau telah memberikan penjelasan yang sangat mendalam. Aku akui, pada awalnya aku terkejut, bahkan marah atas perkataanmu. Namun, kini aku mengerti. Engkau tidak mengingkari keberadaan surga, neraka, dan azab kubur. Justru, engkau menegaskan bahwa keyakinan akan hal-hal gaib ini adalah pilar utama dalam keimanan kita, bukan sekadar bukti kasat mata. Abu Nawas membungkuk hormat. Terima kasih, wahai Syekh. Niat saya memang tidak sedikit pun untuk mengingkari kebenaran. Justru saya ingin mengingatkan kita semua bahwa iman itu adalah inti dari keyakinan kita. Kita percaya kepada Allah yang tak terlihat, kepada malaikat yang tak terjamah, dan kepada hari akhir yang belum tiba. Semua itu butuh iman, bukan penglihatan. Syekh Ibnu Sakaf mengangguk perlahan. Benar sekali, Abu Nawas. Banyak di antara kita yang mungkin hanya mengulang-ulang apa yang tertulis, tanpa benar-benar meresapi makna di baliknya. Engkau telah berhasil mengingatkan kami semua dengan cara yang unik. Beliau tersenyum, senyum yang jarang sekali terlihat oleh masyarakat Baghdad. Wahai hadirin sekalian, Syekh Ibnu Sakaf kemudian menoleh ke arah jemaah, suaranya lantang dan jelas. Kita semua telah menyaksikan hari ini sebuah pelajaran berharga dari Abu Nawas. Ia bukanlah seorang yang sesat, melainkan seorang yang cerdik dan mampu menyampaikan sebuah kebenaran mendalam dengan cara yang tidak biasa. Apa yang ia katakan tentang tidak adanya surga dan neraka itu adalah penekanan pada batas kemampuan indera manusia di dunia ini, dan betapa pentingnya iman yang kokoh untuk mempercayai alam gaib. Serentak, suara Subhanallah dan Masya Allah terdengar dari berbagai penjuru masjid. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, sementara yang lain mengusap wajah, seolah baru tersadar dari kelalaian. Tuan Hasan, tetangga Abu Nawas yang tadi panik, kini tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca karena haru dan bangga. Seorang pemuda yang tadinya skeptis bertanya, "Syekh, jadi apakah artinya kita tidak perlu lagi membayangkan bagaimana rupa surga atau neraka?" Syekh Ibnu Sakaf tersenyum. Bukan begitu, anak muda. Membayangkan adalah salah satu cara untuk memotivasi diri. Namun, yang paling penting adalah keyakinan bahwa mereka ada, dan iman itulah yang akan mendorong kita untuk beramal saleh agar meraih surga dan menjauhi maksiat agar terhindar dari neraka.
Abu Nawas hanya ingin kita memahami bahwa keberadaan mereka melampaui apa yang bisa kita buktikan secara fisik di dunia ini. Abu Nawas kembali berdiri tegak, memandang ke sekeliling. Wajah-wajah yang tadinya menghakiminya kini menunjukkan kekaguman. Ia telah berhasil mengubah pandangan publik, tidak hanya membuktikan dirinya tidak bersalah, tetapi juga memberikan pencerahan. Dan satu hal lagi, wahai Syekh, kata Abu Nawas, seolah ada satu poin lagi yang ingin ia sampaikan. Pernyataan saya tentang tidak adanya azab kubur juga memiliki makna yang sama. Selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah merasakan azab kubur. Azab itu hanya akan dirasakan oleh jasad yang telah terkubur di alam yang berbeda. Maka, yang terpenting adalah mempersiapkan diri kita selama hidup ini, agar kelak saat berada di alam kubur, kita mendapatkan nikmat, bukan azab. Syekh Ibnu Sakaf mengangguk penuh hormat. Demi Allah, engkau benar, Abu Nawas. Hari ini, engkau bukan hanya memenangkan perdebatan, tetapi engkau telah memberikan sebuah pelajaran tauhid yang mendalam kepada seluruh jemaah. Sorak-sorai dan pujian membahana di seluruh masjid. Orang-orang berdesakan ingin menyalami Abu Nawas, ingin mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang ia berikan. Abu Nawas, dengan senyum khasnya, menerima semua pujian itu dengan rendah hati. Dari hari itu, nama Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai pujangga jenaka, tetapi juga sebagai seorang yang cerdik dan mampu menyampaikan kebenaran agama dengan cara yang tak terduga, bahkan kepada ulama sekalipun. Perdebatan ini menjadi salah satu legenda yang terus diceritakan di Baghdad, bukti bahwa kebijaksanaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang sering dianggap nyentrik. Perdebatan di Masjid Agung telah usai, namun gaungnya masih terasa di seluruh Baghdad. Orang-orang pulang dengan wajah cerah, hati lapang, dan pikiran yang tercerahkan. Yang tadinya datang dengan keraguan dan amarah, kini pergi dengan pemahaman baru tentang iman. Di luar masjid, kerumunan masih padat. Banyak yang mengerubungi Abu Nawas, memberikan selamat dan mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, engkau sungguh luar biasa, seru seorang pria parubaya sambil menepuk bahu Abu Nawas. Aku tadinya berpikir engkau akan dihukum mati. Syukurlah, ternyata engkau justru memberi kami semua pelajaran yang tak ternilai. Abu Nawas tersenyum. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tuan Hasan, tetangga Abu Nawas, menembus kerumunan dan memeluknya erat. Aku hampir pingsan di masjid tadi. Tapi akhirnya, engkau membuktikan bahwa engkau tidak sesat. Aku sangat bangga padamu, Abu Nawas. Terima kasih, Tuan Hasan. Kau selalu menjadi teman yang baik, jawab Abu Nawas hangat. Sementara Abu Nawas melayani sapaan dan pujian, Syekh Ibnu Sakaf turun dari mimbar. Ia menghampiri Abu Nawas, menyebabkan kerumunan sedikit menyingkir, memberi jalan. Abu Nawas, Syekh Ibnu Sakaf berkata, suaranya tenang namun penuh makna. Aku ingin berbicara denganmu lebih jauh. Abu Nawas membungkuk hormat. Dengan senang hati, Syekh. Mereka berdua berjalan perlahan menuju salah satu sudut masjid yang lebih sepi, menjauhi keramaian. Jujur saja, Abu Nawas, Syekh Ibnu Sakaf memulai setelah mereka duduk. Aku sering mendengar tentang kenakalan dan akalmu yang tak terduga. Namun, hari ini, engkau telah menunjukkan bahwa di balik semua itu, ada kebijaksanaan yang dalam, bahkan mungkin melebihi banyak ulama yang hanya terpaku pada teks. Saya hanya mencoba menyampaikan kebenaran dengan cara yang mungkin berbeda. Syekh, jawab Abu Nawas merendah. Terkadang, sesuatu yang dianggap remeh justru bisa menjadi pembuka pintu pemahaman. Syekh Ibnu Sakaf mengangguk setuju. Engkau benar. Seringkali, manusia terlalu terpaku pada kulit luarnya, tanpa mencoba menyelami makna di baliknya. Pernyataanmu yang kontroversial itu justru mampu mengguncang pikiran banyak orang dan memaksa mereka untuk merenungkan kembali hakikat iman. Saya hanya ingin mengingatkan, Syekh, bahwa iman itu bukan sekadar lisan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati yang termanifestasi dalam perbuatan. Percaya pada surga dan neraka bukan hanya tahu mereka ada, tetapi hidup seolah-olah kita setiap saat berada di ambang gerbangnya, sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, jelas Abu Nawas. Itu adalah inti dari semua ini, Syekh Ibnu Sakaf menyetujui. Berapa banyak orang yang mengaku beriman, namun perbuatan mereka tidak mencerminkan keimanan tersebut? Engkau telah memberikan tamparan lembut kepada kita semua untuk merenungi kembali kedalaman iman kita.
Syekh Ibnu Sakaf menatap Abu Nawas dengan pandangan yang penuh rasa hormat. Aku telah salah menilaimu, Abu Nawas. Aku sering mendengar rumor tentangmu, namun tidak pernah benar-benar mendalami siapa dirimu. Hari ini, engkau telah membukakan mataku. Tidak ada manusia yang luput dari salah dan hilaf, Syekh. Kita semua terus belajar, kata Abu Nawas bijak. Mulai sekarang, Syekh Ibnu Sakaf berkata sambil tersenyum, aku berharap engkau tidak segan untuk datang kepadaku jika ada hal yang ingin engkau diskusikan. Aku yakin kita bisa belajar banyak satu sama lain. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya. Syekh, Abu Nawas menjawab, senyumnya tulus. Perdebatan antara Abu Nawas dan Syekh Ibnu Sakaf menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di Baghdad. Bukan hanya sebagai kisah kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya memahami makna di balik setiap ajaran, dan bahwa iman yang sejati adalah keyakinan yang mendalam, bukan sekadar pengakuan lisan atau bukti kasat mata. Kisah ini mengajarkan bahwa kadangkala, pencerahan terbesar datang dari sumber yang paling tidak terduga, dan bahwa kebijaksanaan sejati mampu menyatukan perbedaan dan membuka pintu pemahaman yang lebih luas. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak hanya dicintai karena leluconnya, tetapi juga dihormati karena hikmah yang ia sembunyikan di balik kecerdikannya. Tamat.